Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dilancarkan juga pekerjaan dan usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan sebuah kesaksian luar biasa dari seorang pemuda yang kuliah mendapatkan beasiswa di Cina gitu. Jadi, dia di sini menjabarkan bagaimana kemajuan Cina ternyata kuncinya adalah seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang, yaitu pembangunan infrastruktur. Jadi anak muda ini menariknya ceritanya itu karena dia memotret bagaimana Cina itu bertumbuh. Jadi dia bukan hanya menunjukkan dalam videonya ini, nih Cina maju, tapi dia menjelaskan bagaimana secara progresif, secara bertumbuh, Cina itu terus levelnya naik secara ekonomi. Ternyata kuncinya ada di pembangunan infrastruktur, seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Nah, bahkan dia menyebut anak muda Indonesia adalah anak muda paling beruntung karena melihat negaranya dibangun oleh Pak Jokowi. Luar biasa ya. Nah, bagaimana cerita anak muda ini? Yuk kita simak bareng-bareng. Saat ini saya berada di Wuhan. Ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Wuhan, yang di sebelah sini sama yang di sebelah sana. Ada perputaran ekonomi yang besar sekali. Bawahnya ada kereta, di sana itu untuk jalan yang mobil dan lain-lain. Ini adalah jembatan yang pertama kali dibangun. Ternyata orang di sini dulu kan, kalau dibangun jembatan, dong yang penyeberangan yang laut yang menolak. Tapi sampai 2023 ada Menolak. 1, 2, 3, dan 4. Itu menandakan apa? Bahwa infrastruktur itu tidak menghilangkan pekerjaan, teman-teman, tapi menimbulkan pekerjaan baru. Ini menjadi yang luar biasa sekali. Inilah menjadi mungkin keberuntungan kami, yaitu generasi Z yang ada di Indonesia dibanding dengan generasi Z yang ada di seluruh dunia. Itu adalah menyaksikan caranya Pak Jokowi menjadi presiden. Saya tidak berlebihan untuk ngomong ini, teman-teman, tapi ada beberapa kisah-kisah yang inspirasional. Ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah bahwa keputusan itu harus dimulai dari perhitungan. Tidak boleh keputusan itu berdasarkan, oh, dia kan sudah ahli, dia kan sudah memang bidangnya itu, dia ini adalah senior, harus didengarkan. Contohnya apa? Contohnya ketika corona, semua orang menyuruh untuk lockdown. Presiden itu memutuskan apa? Oke, kita nggak ada namanya lockdown. Dan ternyata itu benar, Pak. Keputusan itu dipuji oleh semua negara, itu menjadi keputusan yang berhasil. Kuliah pun kami dibahas, Pak. Keputusan yang berhasil itu keputusan Indonesia untuk tidak lockdown. Mereka memuji keputusan tersebut. Kira-kira menurut kalian benar nggak Pak Jokowi itu adalah presiden terbaik di dunia saat ini? Gimana kalian? Gila, ini penjelasan si Masnya sangat luar biasa. Saya mau beberapa poin yang saya garis bawahi. Pertama, bagaimana ternyata infrastruktur itu tidak menghilangkan pekerjaan, malah menciptakan pekerjaan baru. Ya, ini juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan membangun IKN, kereta cepat. Tadi kan nggak ada orang dapat kerja di kereta cepat. Setelah jadi, bahkan dalam proses pembangunannya banyak orang bekerja. Artinya ada pekerjaan baru, ada ekonomi baru di titik-titik di mana kereta cepat itu dibangun. Baik yang secara langsung bekerja di situ ataupun multiplier efeknya seperti yang dagang, yang mendapatkan penumpang untuk transport dari titik kereta cepat itu ke tujuannya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya sampai merinding ya mendengar penjelasan si Mas ini, bahkan ketika dia mengatakan bahwa Gen Z atau anak muda di Indonesia itu adalah anak muda paling beruntung dibandingkan anak muda di seluruh dunia karena melihat pembangunan di era Pak Jokowi. Gila, ini saya sampai merinding ya mendengar penjelasannya yang sangat-sangat nyata, itu benar itu gitu ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, saya sangat tertarik juga pada bagian terakhir, dia mengatakan tentang bagaimana kebijakan Pak Jokowi itu dibahas di kampus di Cina. Ya, bagaimana dunia itu lockdown, bahkan di Indonesia sampai menyerukan banyak tuh lockdown gitu ya, artinya semua aktivitas mati. Oh enggak, kata Pak Jokowi. Pak Jokowi dalam kesaksiannya dia sampai 3 hari atau 1 minggu gitu diam di kamar bersemedi. Dia kesaksian Pak Jokowi, dia bersemedi untuk apa yang harus saya lakukan, akhirnya diputuskanlah PSBB ya. PSBB itu ya pembatasan skala besar, tapi tetap boleh ada aktivitas. Secara misalnya restoran nggak boleh makan di tempat, tapi dibawa pulang, ekonomi nggak mati, tetap hidup. Jadi luar biasa loh kebijakan Pak Jokowi sampai dibahas mahasiswa di Cina, di kampus-kampus Cina. Wah, ini gila sih, ini benar-benar luar biasa ya. Sebagai catatan terakhir kami, Pak, ada 3 hal yang perlu kami suarakan kepada Pak Jokowi. Yang pertama, kami keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Jokowi yang tanpa mengenal lelah memberikan hati, pikiran, tenaga, dan diri untuk kepentingan rakyat Indonesia. Membangun Indonesia dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Rote. Walaupun Bapak dicaci, dihujat oleh orang yang membenci Bapak, tapi Bapak tidak pernah balas membenci. Bapak tetap melangkah ke depan
tetap tersenyum, menyapa rakyat dengan kehangatan. Itu yang bagi kami iman Kristen, Pak. Ditampar pipi kiri, itu diberikan pipi kanan. Bapaklah yang menjadi inspirasi kami, Pak. Hari ini bagi Gamki adalah momen yang sentimental, Pak. Momen yang menyentuh perasaan, karena mungkin tidak ada lagi momen lain bagi Gamki untuk bisa bertemu secara langsung dengan Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan penuh hormat dan kasih, izinkan kami sekali lagi, Pak, mewakili keluarga besar Gamki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Yang kedua, kami sangat berharap pembangunan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak akan dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, Pak. Kami sangat berharap Presiden Indonesia selanjutnya adalah pemimpin yang memiliki nilai-nilai seperti Bapak. Berani, bernyali, inklusif, dan toleran. Memiliki visi yang jelas dan berani mewujudkannya. Membangun Indonesia sentris, rendah hati, tidak baperan, Pak, tidak otoriter juga. Itulah ciri-ciri pemimpin yang kami harapkan. Kami sangat berharap, Pak, siapapun presidennya nanti harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan seperti Pak Jokowi dan harus melanjutkan pembangunan positif yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan yang terakhir, Pak, sebagai pemimpin dari seluruh Indonesia, kami sangat berharap Bapak Presiden dapat memberikan tongkat estafet kepemimpinan, Pak, kepada pemimpin yang tepat. Pemimpin yang memiliki visi, berani dan bernyali. Pemimpin yang dipercaya rakyat, yang siap berlari maraton mencapai kemajuan. Pemimpin yang benar-benar mendengar suara rakyat, tahu apa yang menjadi aspirasi rakyat dan menjalankan keinginan rakyat. Maka di tempat ini, Bapak Presiden, seperti yang kami sering diskusikan dengan senior kami tadi, Bang Ara Sirait, kami sampaikan kepada Bapak Presiden, Gamki setia melangkah bersama Presiden Jokowi. Gamki siap mengikuti kemana arah Pak Presiden dan kemana Pak Jokowi melangkah. Kami akan berada bersama Bapak. Karena kami yakin, Pak, apa yang Bapak lakukan saat ini itu bukan untuk kepentingan Bapak, bukan untuk kepentingan orang per orang, melainkan kepentingan untuk kami generasi muda, Pak. Di sisi Bapak ada 3 anak muda, di sisi Pak Gubernur, Pak Panglima ada 3 anak muda milenial. Itu adalah bagaimana 2045 nanti adalah zaman di mana kami akan menggantikan pemimpin-pemimpin sekarang. Itu yang menjadi tanggung jawab kami, Pak. Izinkan saya, Pak, sebelum menutup pidato ini membacakan satu puisi sebagai bentuk. Jadi kalau biasa pantun, Pak, kali ini supaya unik, puisi, Pak, yang saya berikan kepada Bapak. Ini dari Gamki kepada Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo bermula dari Solo, memimpin dengan legowo, hingga dipercaya memimpin Indonesia seantero. Rakyat memanggilmu Presiden Jokowi. Engkau sering dimaki dan dicaci, namun sosokmu tetap tegak berdiri, menggalakkan hilirisasi, memindahkan ibu kota Pertiwi, mengikat persatuan, merangkul ragam kebudayaan negeri. Kehidupanmu telah memberi contoh, difitnah tak kunjung roboh, dipersalahkan tak jadi ceroboh, setia bekerja dan ogah mencemooh. Kepemimpinanmu melayani, menjadi energi positif bagi negeri. Bangsa-bangsa dunia menghormati, sehingga di langit biru terus berkibar merah putih. Terima kasih Presiden Jokowi, engkau telah memberikan segala daya dan dedikasi, memimpin kami 2 periode di negeri ini. Bagi kami, engkaulah pemimpin rakyat sejati. Menutup pidato ini, izinkan kami, Bapak Presiden yang terhormat, sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami menyebut Bapak sebagai Bapak Persatuan dan Kebudayaan Nusantara. Karena Bapak bisa mempersatukan keberagaman dan bisa menunjukkan bagaimana indahnya kebudayaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cinta Tuhan, cinta Nusa Bangsa, ora et labora. Kalau tadi saya awali dengan salam persatuan berdasarkan agama, maka saya akhiri dengan salam kebudayaan kita. Mejua-jua, ahoy, yahoo, jua-jua, kulonun, horas. Keren. Ini si abang ini lebih keren dan lebih cerdas dari Melkisedek Huang yang beberapa bulan lalu viral, ketua umum BEM UI ya, yang penuh caci maki aja sih menurut saya. Tapi ya tentu ada beberapa catatan ya. Kalau saya pribadi itu di era Pak Jokowi ini kebebasan beragama masih ya dibilang belum maksimal ya, atau masih dikatakan ada sisi buruknya ya, karena kita bisa lihat pelarangan gereja masih ada di beberapa tempat, di banyak tempat ya. Mungkin bukan harus langsung Pak Jokowi, tapi Menteri Agama gitu ya, atau kepala daerah, tapi ya
bagaimanapun sebagai pemimpin tertinggi, Pak Jokowi punya power untuk sebenarnya membuat persatuan itu lebih nyata ya. Tidak perlu ada percikan-percikan, penolakan-penolakan gereja gitu ya, dan tempat ibadah ya, agama lain juga menurut saya gitu. Jadi ada sih memang minusnya, saya mengakui adalah di era Pak Jokowi, dan semoga bisa diperbaikilah di ujung kepemimpinan Pak Jokowi ini gitu, karena harus meninggalkan warisan yang jauh-jauh lebih baik dari yang sudah ada saat ini kan ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.